tempat penempatan untuk kitchen cutlery juga enak, jadi dia juga happy. Nah ini kompornya di bawah, selangnya colok ke gas yang ada di sebelah sini. Gitu. Halo, balik lagi di Banteng Mas. Hari ini jam 3 sore, mulai gerimis, mulai hujan. Kita udah masuk musim hujan. Kita akan ada trip lagi ke Bandung, jadi kita ada short trip. Nah, sebelum kita masuk ke dalam trip, kita udah mempersiapkan satu mobil ini yang sekalian juga kita mencoba menjelaskan apa sih bedanya dengan Maxford yang ada di mobil kita dan yang kebanyakan sudah ada di video. Nah, jadi ini Maxford yang Mark I. Nah, kalian bisa lihat bedanya di sini. Dia melengkung. Jadi kalau di Maxford kita, kalau kalian perhatiin dia kotak. Nah, yang ini melengkung. Dibikin seperti ini biar terkesan jadul-jadul, model-model lama gitu kan. Nah, karena Mark I itu model yang pertama kali kita ciptain, yang kita desain, nah jadi modelnya dibuat lebih melengkung. Nah, kita lihat lagi, kemudian lampu belakangnya. Oh, bedanya lagi di lampu belakang. Jadi lampu belakangnya ini modelnya seperti ini. Tuh, sennya tetap jalan, lampunya kelihatan lebih kecil, kemudian dia lebih simple, tetap ada fungsi yang sama, sein, lampu rem, lampu kecil, sama lampu mundur, tapi beda desain. Nah, untuk belakangnya kita pakai finishing yang dipakai di Mark II. Jadi ini model sunblast, kalau di Mark I itu dia powder coatnya glossy. Nah, kemudian untuk pintunya, panelnya kita ngikutin gaya Mark II, jadi dia sesuai dengan warna body. Kemudian yang di bawah juga boxnya kita pakai sewarna body supaya ada kesan modernnya. Nah, tapi di sini memang uniknya di sini melengkungnya ini. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Plus minusnya ada. Jadi untuk yang melengkung ini dia kelihatannya kesannya nggak kaku, nggak kotak, nggak box. Lebih sulit pembuatannya karena ada proses yang harus dilewati dibandingkan cuma kotak tinggal begini doang ketemu las gitu kan. Kalau ini enggak. Kemudian kelemahannya dia ada. Kalau kita buka, nah ini tingginya, jadi pintunya itu dia lebih pendek. Kemudian yang bikin head room yang di dalam sini nih, jadi lebih sempit ya. Jadi dia lebih sempit di sini. Harusnya kalau dia kotak dia lebih tinggi di sininya gitu. Jadi karena pintunya lebih pendek, semuanya terlihat lebih kecil di sininya. Tapi ya untuk size-nya sebenarnya sama aja. Nah kemudian di Mark I ini kita juga mengupgrade sedikit. Contohnya ini si Red Dark Red Vision-nya tidak lagi di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Kita juga jadi mempertimbangkan kayak sebelah kiri lebih enak karena kita akan banyak aktivitas sebenarnya di sebelah kiri. Sebelah kanan adalah aktivitas untuk melakukan sebenarnya simpen-simpen barang, stacking barang. Sebelah kiri ini adalah ruang aktivitas kita di mana ada kulkas, ada microwave, ada kompor, kita masak, dapur, teman-teman nongkrong di sini apa segala macam. Harusnya lebih banyak aktivitas ini, jadi akan sedikit lebih enak ketika kita memulainya di sini gitu kan. Nah, jadi di sini di Mark I kita coba ada upgrade, jadi ada gaya lama, ada yang gaya barunya. Nah, ini yang gaya barunya, jadi kita semua soket-soket AC kita pindahin ke sini, kemudian ini MCB untuk inverter ya. Kemudian ini juga colok-colokan soket-soketnya kita pindahin ke sini semua. Kelihatannya lebih oke karena sebenarnya ketika ada posisi seperti ini tuh dia ada ruangan-ruangan yang sebenarnya di sini nggak kepake, ya kan? Jadi kita masih bisa manfaatin di sini. Nah, kulkas kita harus geser sedikit ke kanan supaya akses ke sininya angle-nya juga lebih enak. Jadi kita agak geser. Nah, ini kita masuk ke storage mode-nya. Jadi di Red Dark Red Vision kita bisa masuk namanya sistem mode storage. Jadi kayak mobil ini udah pulang nggak dipakai, ya kita bisa masukin ke storage yang nggak ada strum yang ditarik dari sini sedikit pun. Jadi baterainya nyimpan tenaganya juga nggak ada yang kebuang percuma. Nah, ini kita tinggal geser ke touring mode untuk mengaktifkannya.
Kulkas sudah nyala, ini kita nyalain semua. Nah ini lampunya juga sudah nyala. Nah ini Maxford yang Mark I. Mark I itu bentuk tray-nya sama kanopinya beda, lampu belakangnya beda, tapi untuk dalamnya sebenarnya kurang lebih sama dengan Mark II. Nah, di sini kita baru kasih lihat, kalian mungkin baru lihat karena ini mobilnya sebenarnya udah kelar. Kita udah ada sempet pergi ke Jawa Bali kemarin, tapi belum benar-benar kelar. Nah, sekarang baru saya boleh nyatakan kelar. Jadi kita di sini ada pengupgradean di posisi sebelah kirinya. Kalau sebelah kanannya sama aja. Red Vision kita pindah untuk aksesnya lebih gampang. Nah ini kita pakai kulkas yang berdiri. Nah ini bukan kulkas yang kayak di rumah yang kayak di hotel, karena kalau kulkas yang kayak di rumah yang di hotel gitu, dia kan nggak boleh dinyalakan langsung ketika goyang-goyang karena freonnya ya ada bermasalah dengan kompresor, dengan olinya lah. Itu ada syaratnya ketika beli kulkas, Pak nyalainnya besok ya setelah 24 jam untuk biar olinya turun dulu ketika dibawa oleh transportasi. Nah kalau ini, kulkas ini memang untuk otomotif, yang harusnya beda dengan kulkas rumah. Bergoyang-goyang, berguncang-guncang dia nggak ada masalah. Tapi ini kayak minibar, sebenarnya enak, tapi freezernya kecil. Jadi kita kalau mau bawa daging-daging jadinya kurang enak. Tapi kita punya storage buat buah, nggak kecampur-campur, minuman juga kita bisa stack di sini. Bisa lebih enak, lebih rapi, ngambilnya juga langsung, wah ini ada ini, ada ini, ada ini, ada botol-botol minuman, ada buah, ada apa, udah kepisah-pisah. Nah kalau kulkas yang kita pakai itu wah keaduk-aduk deh, kecampur-campur walaupun dual zone. Nah kemudian karena kulkasnya seperti ini, karena kompornya seperti ini. Nah kompornya kita coba tarik. Nah waktu kita bikin mobil ini, ngedesain mobil ini, yang paling penting dari semua itu adalah kompornya dulu. Nah, ini udah nyala, oke ini kita turunin. Jadi yang paling penting dari semua itu ternyata kompornya dulu. Kenapa? Maunya praktis. Kemudian microwave. Nah, kenapa ada microwave? Karena maunya praktis. Ketika bawa frozen food dari kulkas keluarin, tinggal panasin di microwave, selesai jadi. Nggak perlu banyak perlengkapan masak, nggak perlu banyak perlengkapan makan, gampang gitu kan. Praktis banget. Terus nggak perlu, kan capek ya, lagi jalan capek harus masih masak, mikirin mau bikin telur atau mau masak nasi apa, atau mau bikin spaghetti atau apapun itu, steak atau apa, itu perlengkapannya akan banyak banget. Nah ketika capek kita tinggal bisa pakai microwave aja. Bentar, inverter kita nyalain dulu. Nah ini jadi dari sini ownernya pengen semuanya yang praktis. Nah kemarin kita diskusi nih, ini luar biasanya sebenarnya idenya sama desainnya itu datang dari ownernya sendiri. Tadi kita bikinin komponen drop down yang gayanya Australia, karena kita banyak istilahnya mempelajarin gayanya Australia, dia bikinnya kayak gimana, yang kita beranggapan itu yang Australia desain pasti bagus gitu kan, dan pasti kepake. Jadi ada yang drop down, kemudian ditarik, ada tempat cucinya, ada kompornya. Tapi ownernya kemudian nanya, kalau awningnya gue buka, gue masaknya makin keluar, dan kalau hujan, gue berjuang istilahnya begitu kan, dan gue duduknya juga nggak enak gitu kan, karena ini garis panjang, awningnya di sini, space-nya kemakan semua di sini gitu kan, terus mau hujan mesti keluar, nah itu jadi nggak enak. Oh idenya bagus juga. Nah tadi terus kita masih lagi karena kita hanya berpikiran waktu itu kulkasnya yang model My Coolman atau Dometic, kompornya kita rubah aja begini, karena dia si kulkas itu kan lebih apa, bukanya harus dari atas, kemudian lebih gede dan lebih lebar sebenarnya, volumenya juga liternya lebih gede, dan dia harus pakai ini karena kita harus keluarin kan, harus turunin. Ini nggak bisa, space-nya nggak muat gitu kan. Akhirnya kita mau miringin kemarin, ya kan. Ketika dimiringin ada lagi masalah gitu kan. Mau ambil barang apa gimana, susah ini, aduh udah deh. Masih terlalu jauh juga waktu itu keluarnya, kita punya panjangnya nggak ini, semuanya nggak ketemu gitu. Jadi akhirnya ownernya bilang, gimana kalau lu susah-susah pikir, kenapa nggak kompornya begini aja, posisinya ngadepnya begini. Oh bisa pak, tapi kita akan kalah di kulkas. Kulkasnya boleh nggak saya ganti yang standing fridge gitu kan? Ya udah, saya nggak ada masalah sama kulkas, yang penting masaknya. Jadi masaknya dia mau level yang enak kayak gini. Ini dia bersih banget ya tuh, dijaga banget. Jadi dia dipakai mungkin beberapa kali tapi bersih banget. Nah ini
kita bikinin juga tempat toolsnya. Nah, jadi dia dapat kompor yang enak, double stove, tingginya levelnya bagus. Ya mungkin kalau kurang tinggi agak ini, tapi ownernya juga cukup tinggi. Dia happy banget dengan posisi seperti ini. Tetap di bawah awning yang lebar. Masak di sini kan, bisa ambil kompartemen di sini. Ya kan, kalau kurang-kurang ada di sini. Ini juga masih kita geser lagi. Nah, di belakangnya tuh, Tino boleh kasih lihat, masih ada tempat juga. Jadi buat dia praktis. Kompornya nggak usah digeser-geser, pindah-pindah, portable apa segala macam. Tempat penempatan untuk kitchen cutlery juga enak. Jadi dia juga happy. Nah, ini kompornya di bawah, selangnya colok ke gas yang ada di sebelah sini. Gitu. Di luar itu kita juga bisa pakai microwave di sini. Jadi aksesnya tuh masih enak lah, dari samping masih enak, dari sebelah sana. Kita masih mau masak gitu kan, kita masih bisa nyelip tangan ke sini, taruh makanan, kita tutup, tinggal nyalain, ya kan? Itu semua masih bisa berfungsi ketika lagi ada masak. Ini double stove lagi kan, dia seneng banget dengan double stove itu. Nah, jadi ya kadang kita ketika lagi ngedesain begini memang harus berdebat. Jadi kadang sama customer juga, harus berdebat, Pak nggak bisa ini begini. Tapi ada ini, hambatan saya ini, ayo masukannya apa lagi? Kita makin challenge, hingga jadilah produk yang seperti ini. So far yang kita tanya, Bapak ini happy banget. Kita happy banget. Pabrik Maxford happy banget. Jadi kita semua happy, semua dapat solusi, kita juga happy, nggak kelihatan jelek, tetap fungsional, malah lebih berfungsi, dan ownernya juga lone wolf, jadi dia ada trip juga dia bisa jalan sendiri, ngilang sendiri, kadang cuma sama istrinya gitu kan. Nah, dia bisa pakai ini berduaan atau sendiri juga lebih praktis, lebih enak lagi buat dia. Kalau yang di kita itu lebih adventure, jadi ya kompornya mesti keluarin dulu, taruh di meja, segala macem, mesti buka dulu mejanya, segala macem. Ya ini lebih praktis. Jadi boleh dipertimbangkan kalau kalian mau Mark II isinya seperti ini atau mau Mark I isi seperti ini, kalian bisa order. Yang beda itu kanopi dan tray untuk Mark I sama lampu belakang. Kemudian untuk dalamnya ini kita belum namain apa, tapi kita juga belum ada harganya untuk ini karena seperti kulkas dan lain-lainnya juga kita nggak masukin. Ini juga beli di sini. Nah, kemarin ini juga ambil dari persediaan yang ada di sini. Sudah ada di Indonesia, jadi maksudnya kita cari di Tokopedia. Jadi ini kita masih beli di sini. Untungnya ada semua pas, ukurannya size-nya pas, enak banget. Nah, ini pakai Dometic yang double stove ini, BTU-nya bagus banget, jadi panasnya juga bagus banget. Jadi kita happy lah sama kualitasnya. Nah, di bawah kulkas juga kita masih kasih nih. Tuh ada tempat lagi ya, walaupun nggak banyak ya. Jadi kita manfaatin nih kan, nih ada tinggi ini Tino. Jadi tingginya ini kok jadi kosong di sini kan jadi jelek. Bikin laci deh. Tuh lumayan buat taruh-taruh lap. Kayak gitu. Ya, jadi sekian upgrade-nya dari Maxford Mark I supaya kalian tahu bedanya. Nah, kemudian ketika kalian bawa kendaraan heavy load seperti ini atau pakai kanopi tapi kalian untuk camping bawa drawer, jangan lupa pakai Super Pro. Itu ngebantu banget, bikin mobil tetap lincah, suspensi kita bisa setup empuk tapi tetap stabil. Thank you guys.